Udah. Perkenalkan, saya Liana Saina dengan NIM 211031146. Di sini saya mengambil judul dengan rancang bangun sistem informasi simpan pinjam berbasis website pada Koperasi Cahaya Harapan. Yang akan saya bahas di sini adalah pendahuluan, studi literatur, dan metodologi penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi juga salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan uraian, latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan yang pertama adalah bagaimana cara mengurangi kesalahan laporan transaksi simpan pinjam pada sistem Koperasi Cahaya Harapan. Yang kedua, bagaimana cara mengubah sistem manual yang digunakan Koperasi Cahaya Harapan menjadi sistem yang terkomputerisasi dan mempermudah petugas untuk memberi pelayanan. Yang ketiga, bagaimana cara agar koperasi memberikan informasi pada user atau nasabah untuk melakukan pembayaran cicilan. Yang keempat, cara aplikasi yang dapat mempermudah kinerja petugas koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam. Untuk tujuan dan manfaatnya, tujuannya adapun dari penelitian ini merancang dan membangun sistem informasi simpan pinjam berbasis website di Koperasi Cahaya Harapan. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah membantu dan mempermudah kinerja petugas koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam. Yang kedua, mengubah sistem manual digunakan koperasi harapan menjadi sistem yang terkomputerisasi dan untuk mempermudah koperasi memberi pelayanan. Batasan masalahnya. Yang pertama, penelitian ini merancang dan membangun sistem pengembangan pendaftaran, pengembangan fitur komunikasi, pengolahan data simpan pinjam, kebutuhan koperasi harapan yang berbasis website. Yang kedua, penelitian dilakukan untuk membangun sebuah sistem yang akan mendukung kecepatan dan ketepatan data simpan pinjam. Yang ketiga, penelitian mencakup sistem informasi, proses pendaftaran nasabah, pengolahan data simpan pinjam dan yang masih manual dan memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan pembayaran sesuai tanggal. Untuk penelitian terdahulunya yang didapat dari hasil jurnal yang pertama dengan judul analisis dan perancang yang sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri lain Sultan Taha Saifuddin dengan penulis Astuti dan Devita berbasis website dan prototipe sistem informasi simpan pinjam pada KPN AIN STS Jambi ini meliputi dan menampilkan menu master, menu simpan pinjam, menu pembayaran, dan menu laporan. Yang didapat dari jurnal yang kedua itu dengan judul Sistem Informasi Berbasis Website untuk Pengolahan Dana Zakat. Nah, di sini daftar halaman yang dapat pada website ini itu ada halaman beranda, halaman forum login, halaman PDG, halaman laporan, dan halaman grafik. Yang ketiga ada hasil dari ini yang dengan judul penerapan metode waterfall dalam perancang aplikasi sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi PT Ciyoda Integra Indonesia Karawang dengan penulis Aprila berbasis website dan halaman yang ada pada website ini itu ada forum login, menu utama, input data, data akun, data simpanan, data pinjaman, pembayaran angsuran dan laporan sisa angsuran. Jurnal yang keempat itu dengan judul Implementasi Metodologi Waterfall pada Perancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam berbasis website dan Android dengan studi kasus PT PEP, penulis Saputri dan Eriana 2021, sistem berbasis website dan Android. Perancang berbasis website antara muka aplikasi koperasi admin untuk melakukan transaksi data dan laporan koperasi dengan akurat dan mudah terkoneksi dengan anggota dan pimpinan. Perancang berbasis Android-nya antara muka aplikasi koperasi dengan user. Dirancang smartphone anggota koperasi untuk memudahkan anggota koperasi untuk melakukan transaksi agar terhubung dengan admin. Hasil dari jurnal yang kelima dengan judul Sistem Informasi Simpan Pinjam di Koperasi Pendidikan Wonogiri, penulisnya Salsabila dan Sudarmila, sistem berbasis website. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini ada sistem dapat menyediakan informasi koperasi secara cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua, menghemat waktu dalam proses pencarian penyimpanan data. Nah, di sini ada pengamatan dan penelitiannya, ada halaman data anggota koperasi, halaman data 10 simpanan, data pinjaman, dan laporan tahunan.
penelitian penulisnya. Nah, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dengan penelitian sekarang, sama-sama mempunyai masalah pada koperasi yang dilakukan secara manual dan sama-sama merancang sistem berbasis website, ada juga yang berbasis Android, yang dapat membantu dalam proses pembuatan laporan dan lain-lain. Jadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada penelitian yang sekarang itu memiliki fitur pengelolaan informasi dan komunikasi. Solusinya itu dapat diberikan penulis dari permasalahan tersebut, membangun fitur informasi dan komunikasi antara admin, petugas, dan user. Dengan adanya fitur ini, sistem informasi di pihak perusahaan dapat dipermudahkan dalam melakukan kegiatan. Metode penelitiannya itu di sini ada teknik pengumpulan data, metode wawancara, metode observasi, metode studi keputusan, dan dokumentasi. Kebutuhan juga mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional, ada admin, ada petugas, dan ada user. Dan untuk non-fungsionalnya ada perangkat lunak, perangkat keras. Untuk tahapan penelitian juga mencakup metode wawancara, metode observasi, metode studi keputusan, dokumentasi. Nah, sistem yang sedang berjalan itu pada tahap ini koperasi tidak memiliki sistem yang baik atau masih manual. Nah, koperasi yang manual kurang dapat menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Tanpa sistem yang terorganisir, koperasi mungkin kesulitan dalam mengelola keuangan, mengelola laporan, dan mengkoordinasikan kegiatan anggota dan membaca kinerja usaha secara efisien. Sistem yang diusulkan itu koperasi simpan pinjam yang akan dirancang mencakup semua proses transaksi, yaitu pendataan anggota, proses pengajuan simpan pinjam, dan angsuran, proses komunikasi, serta penyusunan laporan. Jadi di sini sistem yang dapat diusulkan itu saya sudah membuat gambaran besar berupa activity diagram yang dapat dilakukan oleh admin, user, dan pegawai. Berikut gambaran fitur yang telah saya usulkan itu ada fitur login, ada pengolahan fitur data user atau dashboardnya. Yang ketiga, pengolahan fitur data pinjaman dan pengolahan fitur data anggota, pengelolaan fitur informasi dan komunikasi, dan mengelola data laporan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.